Kisah Nabi Musa kecil jambak jenggot Fir'aun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kisah yang menarik tentang Nabi Musa waktu kecil. Saat itu Nabi Musa masih kanak-kanak dan baru belajar merangkak, menarik jenggot Fir'aun hingga membuatnya kaget dan tersentak. Fir'aun termasuk Bani Kipti dan berkuasa di Mesir. Sedangkan Bani Israel menjadi budak dan diperintahkan bekerja keras. Suatu hari Fir'aun bermimpi Mesir terbakar dan penduduknya mati, kecuali Bani Israel. Mimpi ini ditanyakan tafsirnya kepada paranormal istana. Paranormal menafsirkan dan mengatakan bahwa kekuasaan Fir'aun akan jatuh di tangan seorang laki-laki dari Bani Israel yang akan dilahirkan. Terpengaruh oleh paranormal kerajaan yang menafsirkan mimpinya, akhirnya Fir'aun memerintahkan membunuh bayi laki-laki yang baru lahir dari Bani Israel. Karena cemas, dia memerintahkan setiap rumah digeledah, dan jika menemukan bayi laki-laki, maka bayi itu harus dibunuh. Ibu Musa melahirkan seorang bayi laki-laki, dan kelahiran itu dirahasiakan. Nabi Musa merupakan anak Imran dan bersaudara dengan Harun. Ia dilahirkan di kota Mesir. Karena risau dengan keselamatan Musa, akhirnya Musa dihanyutkan ke sungai Nil ketika berusia 3 bulan setelah mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat 28 Al-Qasas ayat 7-8 yang artinya, dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya karena akan dibunuh oleh Fir'aun, maka jatuhkanlah, alirkanlah dia dalam perahu kecil dan keranjang ke sungai Nil, dan janganlah kamu khawatir dan jangan pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikan salah seorang dari para rasul. Maka dipungutlah ia oleh keluarga Fir'aun, yang akibatnya nanti dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman beserta tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Surat 20 Taha ayat 37-40. Dan sesungguhnya kami telah memberi nikmat kepadamu pada kali waktu yang lain, yaitu letakkanlah ia Musa di dalam peti, kemudian lemparkanlah ia ke sungai Nil, maka pasti sungai itu akan membawanya ke tepi supaya diambil oleh Fir'aun, musuhku dan musuhnya Musa nantinya. Dan aku telah melimpahkan kepadamu Musa kasih sayang datang dariku, dan supaya kamu Musa diasuh di bawah pengawasanku. Yaitu ketika saudaramu yang perempuan berjalan, lalu ia berkata kepada keluarga Fir'aun, bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya Musa? Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu agar senang hatinya dan tidak berduka cita. Dan kamu pernah membunuh seorang manusia, lalu kami selamatkan kamu dari kesusahan, dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan. Maka kamu tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian. Kemudian kamu datang menurut waktu yang ditetapkan, hai Musa. Nabi Musa alaihissalam dihanyutkan di sungai Nil, ditemukan oleh Asia, istri Fir'aun, yang sedang mandi, dan kemudian membawanya ke istana. Melihat istrinya membawa seorang bayi laki-laki, Fir'aun ingin membunuh Musa. Istrinya pun berkata, jangan membunuh anak ini, karena aku menyayanginya. Lebih baik kita mengasuhnya seperti anak kita sendiri, karena aku tidak mempunyai anak. Dengan kata-kata dari istrinya tersebut, Fir'aun tidak sampai hati
untuk membunuh Musa. Surah 28 Al-Qasas ayat 9. Dan berkatalah istri Fir'aun, ia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan ia bermanfaat bagi kita, atau kita ambil ia menjadi anak, sedangkan mereka tiada menyadari akibatnya nanti. Pada saat itu istri Fir'aun mencari pengasuh, tapi tidak seorang pun yang dapat menyusui Musa dengan baik. Bayi Musa menangis dan tidak mau disusui oleh siapapun. Saudara Musa yang perempuan lalu memperhatikan bayi Musa yang dibawa oleh istri Fir'aun. Ketika melihat keadaan bayi Musa yang mendatangi istri Fir'aun dan mengatakan, "Maukah aku tunjukkan ibu yang mau menyusuinya dan mengasuhnya?" Istri Fir'aun setuju, dan di hadapan ibunya sendiri bagi Musa yang langsung menyusu, dan membuat istri Fir'aun senang. Ibu Musa yang hatinya sedang kosong menjadi senang kembali karena bertemu dengan anaknya. Saat itu ibu Musa tinggal di istana Fir'aun untuk mengasuh dan membesarkannya. Surah 28 Al-Qasas ayat 10. Dan menjadi kosonglah hati ibu Musa. Sesungguhnya ia hampir saja menyatakan rahasia tentang Musa, seandainya tidak kami teguhkan hatinya, supaya ia termasuk orang-orang yang percaya pada janji Allah. Dan berkatalah ibu Musa kepada saudara Musa yang perempuan, "Ikutilah dia." Maka kelihatan olehnya Musa dari jauh, dan mereka tidak mengetahuinya. Dan kami cegah Musa dari menyusui kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya sebelum itu. Maka berkatalah saudara Musa kepada istri Fir'aun, "Maukah kamu aku tunjukkan kepadamu ahlul bait yang akan memeliharanya untukmu, dan mereka dapat berlaku baik kepadanya?" Maka kami kembalikan Musa kepada ibunya, supaya senang hatinya dan tidak berduka cita, dan supaya ia mengetahui bahwa janji Allah itu adalah benar, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Bayi Musa menjambak jenggot Fir'aun. Pada suatu hari, Fir'aun memangku Musa yang masih kanak-kanak, tetapi tiba-tiba jagonya ditarik Musa hingga ia kesakitan, lalu berkata, "Wahai istriku, mungkin anak inilah yang akan menjatuhkan kekuasaanku." Istrinya berkata, "Sabarlah, dia masih kanak-kanak, belum berakal dan belum mengetahui apapun. Kita bisa melakukan sesuatu untuk mengujinya." Pada saat itu pula Nabi Musa alaihissalam ditawarkan bara api dan roti. Jika dia memilih roti, berarti dia sudah berakal dan akan dibunuh. Tapi apabila yang dipilihnya adalah bara api dan memasukkannya ke mulutnya, berarti ia belum tahu apa-apa. Maka Nabi Musa pun harus dibiarkan hidup. Bayi Musa akan mengambil roti, namun oleh malaikat ditahan, dan tangan bayi Musa dipindahkan untuk mengambil bara api, lalu dimasukkan ke mulutnya. Setelah ujian itu dilakukan, ternyata memang Nabi Musa memilih bara api, bukan roti. Maka selamatlah ia dari kematian di tengah al-Qudus Fir'aun. Dalam riwayat yang lain, Nabi Musa alaihissalam ditaruhkan bara api dan susu. Jika dia memilih susu, berarti dia sudah berakal dan akan dibunuh. Tapi apabila yang dipilihnya adalah bara api dan dimasukkan ke mulutnya, berarti ia belum tahu apa-apa. Maka Nabi Musa harus dibiarkan hidup. Bayi Musa akan mengambil susu, namun oleh mereka ditahan, dan di tangan bayi Musa dipindahkan ke dalam untuk mengambil bara api, lalu dimasukkan ke mulutnya. Setelah ujian itu dilakukan, ternyata memang Nabi Musa memilih bara api, bukan roti atau susu. Maka selamatlah ia dari kematian yang telah disiapkan al-Qudus Fir'aun. Nabi Musa mohon ditemani saudaranya Harun. Karena waktu kecil Nabi Musa alaihissalam memakan bara api, sehingga kata-katanya agak pelol atau cadel. Jika Nabi Musa saat diperintahkan untuk menemui Fir'aun,
Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditemani Harun. Surah 20 Thaha ayat 24 sampai 30. اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. Pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya ia telah melampaui batas. Berkata Musa, ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan lidahku agar lancar berbicara, supaya mereka umatku mengerti perkataanku, dan jadikanlah aku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun saudaraku. Inilah doa yang sering dibaca oleh para penceramah untuk dapat lancar berbicara saat ceramah. Itu pada surat 20 Thaha ayat 25 sampai 28. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Permohonan Nabi Musa alaihissalam dikabulkan Allah Subhanahu wa taala dan mengirim Nabi Musa menuju Fir'aun dengan saudaranya Nabi Harun alaihissalam. Bagaimana surah 20 Thaha ayat 42 sampai 44. Pergilah kamu beserta saudaramu dengan membawa ayat-ayatku, dan janganlah kamu berdua lalai dalam mengingatku. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan ia ingat atau takut kepada Allah. Demikianlah kisah Nabi Musa waktu kecil. Ia tumbuh dan berkembang di istana keluarga Raja Fir'aun di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.